Oke, mari kita bedah topik ini. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya sebuah negara kepulauan bisa berubah dari sekedar eksportir bahan mentah menjadi raksasa industri masa depan? Nah, hari ini kita bakal menyelami perjalanan luar biasa dari evolusi ekonomi Indonesia. Ini bukan cuma soal rentetan angka ya, ini adalah strategi bertahan hidup dan penciptaan nilai yang pada akhirnya bakal menentukan nasib ratusan juta jiwa. Jadi ada 5 hal utama yang bakal kita obrolin hari ini. Pertama, sejarah ekonomi dari ekstraksi. Kedua, fondasi makroekonomi yang stabil. Ketiga, hilirisasi, menciptakan nilai tambah. Keempat, tulang punggung UMKM nasional. Dan terakhir, konektivitas dan masa depan. Alurnya udah jelas banget kan? Kita bakal melihat gambaran besarnya. Masuk ke bagian pertama. 1. Sejarah ekonomi. Dari ekstraksi. Buat mengerti masa depan, kita wajib banget menengok ke belakang, ke masa-masa awal perjuangan berabad-abad demi mencapai kedaulatan ekonomi kita. Coba pikirin pertanyaan mendalam ini. Gimana caranya sebuah negara bisa meloloskan diri dari kutukan sumber daya alam? Selama berpuluh-puluh tahun, banyak banget negara berkembang yang nyangkut di fase ini. Alamnya sih super kaya, tapi kekayaannya cuma dikeruk dan diekspor mentah-mentah dengan harga murah. Orang-orang sering menyebut ini Dutch disease, kondisi di mana kekayaan alam justru bikin industri lokal jadi nggak kompetitif. Mari kita lihat gimana Indonesia berusaha memutus rantai kutukan tersebut. Kalau kita telusuri dari literatur yang komprehensif, perjalanan panjang ekonomi nasional kita ini udah terdokumentasi dengan sangat jelas, misalnya di buku teks Perekonomian Indonesia. Jadi, yang lagi kita analisis sekarang ini bukan cuma sekedar opini semata, melainkan evolusi sejarah yang benar-benar tercatat dan jadi bahan pembelajaran penting buat kita semua. Sejarah ekonomi kita dibentuk oleh berbagai era kebijakan yang beda-beda. Dari tahun 1602 sampai 1942, di era VOC dan Belanda, sistemnya benar-benar ekstraktif lewat kultur stelsel. Kemudian, masuk era pendudukan Jepang, sumber daya kita dikontrol super ketat untuk keperluan perang. Pasca kemerdekaan, dari 1945 sampai 1967, Orde Lama berjuang keras mengelola ekonomi lewat pendekatan etatisme. Lanjut ke Orde Baru, ada pertumbuhan, tapi ternyata fundamentalnya rapuh banget saat krisis menghantam. Dan sejak 1998 sampai sekarang, di era reformasi, fokusnya bergeser ke desentralisasi dan pemulihan. Setiap era ini benar-benar memberikan pelajaran krusial untuk kebijakan modern kita hari ini. Lanjut ke bagian 2. 2. Fondasi makroekonomi yang stabil. Mari kita beralih dan melihat bagaimana ini semua dibangun. Karena ya, sebelum kita bisa membangun sebuah imperium industri yang besar, negara butuh banget fondasi dasar yang super kuat. 5,1%. Angka ini luar biasa impresif loh. Ini adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2024. Kenapa ini penting banget? Karena kita berhasil mencetak pertumbuhan yang solid ini di tengah ketidakpastian global yang lagi nggak menentu. Pertumbuhan ini bisa tercapai berkat konsumsi rumah tangga dan investasi kita yang terus terjaga stabil. Bukan cuma pertumbuhannya aja yang jago, tingkat inflasi kita di tahun 2024 juga sukses ditahan di angka 1,57%. Coba bayangkan, di saat banyak negara maju lagi pusing tujuh keliling menghadapi harga barang pokok yang meroket, Indonesia justru berhasil bikin inflasinya anteng di level yang sangat rendah. Ini adalah bukti nyata kebijakan fiskal yang sangat hati-hati dan terkendali. Dan sebagai pelengkap dari prestasi makroekonomi tadi, defisit APBN kita cuma di angka 1,81%. Realisasi ini jauh lebih rendah dari target awal pemerintah yang dipatok di 2,29%. Pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, dan defisit terjaga, ini ibaratnya trifekta makroekonomi yang benar-benar langka. Ketahanan luar biasa ini bikin rasio utang pemerintah tetap aman dan ngasih kita ruang napas yang lega buat ekspansi ke depan. Masuk ke bagian 3. 3. Hilirisasi. Menciptakan nilai tambah. Nah, dengan fondasi makroekonomi yang udah kokoh tadi, kita sampai di klimaks pembahasan kita, hilirisasi. Ini bukan lagi sekedar wacana manis, tapi benar-benar strategi bertahan hidup eksistensial yang dirancang khusus buat mendorong industrialisasi nasional secara masif. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan perbedaannya. Di satu sisi ada paradigma lama kita, sebuah era di mana kita cuma mengeruk bumi, jual bahan mentah secara langsung, dan akibatnya jadi sangat rentan sama guncangan harga global. Di sisi lain ada paradigma baru yang jauh lebih menjanjikan, hilirisasi. Kita memproses nilai tambah itu di dalam negeri dan membangun keunggulan industri yang benar-benar kompetitif. Pergeseran inilah kunci utama kita buat kabur dari jebakan pendapatan menengah. Ambisi perubahan yang sebesar itu pastinya menuntut regulasi yang radikal. Coba kita bandingkan UU Minerba tahun 2009 dengan versi terbarunya di tahun 2020.
Dulu perizinan itu terdesentralisasi. Sekarang ditarik semuanya ke pusat demi menjamin kepastian hukum yang mutlak buat investor. Sanksi administratif yang dulunya lemah, sekarang dibikin super tegas, bahkan bisa sampai cabut izin loh. Dan pelarangan ekspor mineral mentah kini disertai tenggat waktu yang sangat ketat untuk kewajiban membangun smelter. Tujuannya satu, memaksa proses industri itu terjadi di dalam negeri kita sendiri. Keberhasilan dari regulasi yang keras ini ternyata nggak cuma sukses di sektor mineral, tapi juga jadi role model yang luar biasa di industri kelapa sawit. Dari yang dulunya cuma ngekspor minyak sawit mentah atau CPO, Indonesia sekarang bisa memproduksi barang turunan bernilai sangat tinggi, mulai dari oleofood buat pangan, oleochemical untuk kosmetik, sampai biofuel. Anda tahu nggak program mandatori biofuel B40 kita sukses menyelamatkan devisa negara sampai 147,5 triliun rupiah loh. Itu duit nyata yang akhirnya berputar kembali di ekonomi kita. Tapi ya, langkah strategis di level global ini pasti ada tantangannya. Pertama, ada dilema klasik food versus fuel, alias urusan pangan versus energi. Pemerintah harus pinter-pinter ngebalance kebutuhan minyak goreng dalam negeri sama tuntutan energi B40. Kedua, ada tekanan internasional soal regulasi bebas deforestasi dari Uni Eropa atau EUDR. Dan ketiga, pekerjaan rumah buat menyelaraskan standar keberlanjutan lokal kita dengan tuntutan pelacakan yang super ketat dari pasar global. Ini adalah murni tantangan tata kelola ekonomi dan diplomasi tingkat tinggi. Bagian 4. 4. Tulang punggung UMKM nasional. Sekarang kita bergeser sejenak dari urusan raksasa industri, turun ke pahlawan nyata yang beroperasi dari akar rumput. Nah, hal yang paling menarik dari data ini adalah, coba lihat, 61,07%. Itulah angka kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah kita terhadap produk domestik bruto. Persentase sebesar ini secara mutlak menenggelamkan sektor-sektor lainnya secara individual. Ini jadi bukti paling nyata kalau pilar ekonomi yang paling kuat di negara ini sebenarnya ada di tangan para pelaku usaha kecil. Dan kita nggak cuma ngomongin soal duit ya, esensi sebenarnya ada di manusianya. Ada 64,2 juta UMKM yang jadi tulang punggung dan sukses menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional. Serius, 97%? Mereka lah yang menyediakan lapangan kerja buat hampir seluruh rumah tangga di negeri ini. Itulah alasannya, memastikan UMKM kita bisa bertransisi ke era digital dan bisa nyambung dengan industri besar adalah hal yang super esensial. Akhirnya kita sampai di bagian 5. Konektivitas dan masa depan. Sekarang saatnya kita bahas rintangan fisik paling unik dari bangsa ini, menyatukan sebuah negara kepulauan. Ini dia, yang sering kita sebut sebagai tantangan kepulauan. Coba bayangkan wilayah seperti Kepulauan Riau yang ibarat beranda depan buat Indonesia. Wilayah ini 96%-nya berupa air. Kebayangkan repotnya, kondisi fisik semacam ini menciptakan rantai distribusi yang sangat rumit, yang ujung-ujungnya bikin biaya logistik nasional melambung gila-gilaan sampai 24% dari PDB kita. Tanpa ada terobosan, pulau-pulau ini berisiko tertinggal dari pusat pertumbuhan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita jelas nggak bisa pasrah begitu saja sama geografi, solusinya udah mulai diakselerasi besar-besaran, mulai dari integrasi transportasi multimoda, laut, darat, dan udara. Lalu ada pengembangan pelabuhan pengumpan buat memperlancar distribusi antar pulau. Ditambah lagi transformasi administrasi pelabuhan secara digital melalui Inapornet. Ini sangat krusial buat memangkas biaya logistik secara drastis, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, bahkan buat pulau yang paling terisolasi sekalipun. Yang pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang sangat provokatif. Bisakah stabilitas makroekonomi, gebrakan industrialisasi lewat hilirisasi, perlindungan buat UMKM, dan penyatuan urat nadi lewat konektivitas digital ini bersatu menjadi satu kekuatan raksasa? Akankah kombinasi ini benar-benar berhasil mengalahkan jebakan pendapatan menengah dan memuluskan jalan menuju visi Indonesia Emas 2045? Evolusi luar biasa ini sedang terjadi tepat di depan mata kita sekarang. Jadi, bagaimana menurut Anda? Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan saya harap pembahasan kali ini memberikan Anda wawasan yang lebih tajam. Sampai jumpa di topik seru berikutnya.